illallah, la ilaha 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 illallah. Woi, aku Maulaya Sa. Ngaji. Ayo pada nyam ciput. Sin sode. Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah sampai ajal tiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Segenap para pendengar, kawan-kawan yang budiman di seluruh tanah air, insyaallah kita akan melanjutkan isi kitab Riyadhus Shalihin, sekarang jilid ke-23. Alhamdulillah nih kawan-kawan, kita baru bisa lanjut, tapi ada beberapa kesibukan yang perlu kita selesaikan. Jadi kita tinggal lanjutkan lagi untuk jilid ke-23. Jilid ke-23 ini judulnya tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ini isi dari kitab Riyadhus Shalihin jilid ke-23 tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu menyuruh kepada yang baik ya. Kemudian mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kita hidup dalam dunia ini untuk senantiasa amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita bisa menjalankan suatu kebaikan dan mencegah kemungkaran, kita supaya menjadi orang-orang yang muflihun. Muflih itu beruntung ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi orang-orang yang senantiasa berdakwah atau berjuang di jalan Allah itu adalah orang-orang yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah itu adalah orang-orang yang terbaik ya, karena kita menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi kalau misalnya kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar ini, kita harus berpaling dari orang-orang yang bodoh. Artinya orang-orang yang jauh terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa fokus untuk mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian ini yang pertama, khuzil afwa, jadilah kita manusia yang pemaaf. Jadi pemaaf itu berarti kita yang pertama yang harus kita tanamkan itu adalah ikhlas ya. Jadi harus ikhlas teman-teman. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Jadi orang beriman itu baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Jadi kita untuk terlaksananya amar ma'ruf dan nahi munkar ini harus tolong menolong, artinya harus saling membantu ya satu sama lainnya. Baik mukmin, orang-orang yang beriman laki-laki maupun orang mukminah yang perempuan.
Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin yaf'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang yang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka berbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Fasda bima tu'mar. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi tugas kita hanya mengajak untuk berbuat kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itu kalau misalnya dia tidak mau ataupun dia menolak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita adalah umat terbaik adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Anajainal ladzina yanhauna 'anis أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan neraka selalu berfasik. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpahkan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Berbuat fasik itu membuka aurat ya teman-teman, membuka aurat kemudian mengumbar-umbarkan aib diri sendiri. Itu adalah orang-orang berbuat fasik yang tidak mau menutupi aurat ya. Jadi Allah itu siksaannya sangat keras kepada orang-orang yang berbuat zalim atau berbuat jahat. Ini hadisnya nih. Hadis 186. Hadis 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Nah, ini hadisnya nih. Hadis tentang amar ma'ruf dan munkar. Fa illam yastati fa bilisanihi fa'illam yastati fabiqalbihi wa zalika ad'aful imani. Ruwahu Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Tuh. Jadi kalau misalnya kita melihat kemungkaran, kita rubah dengan kekuatan kita, dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita untuk menolong agama Allah dan orang-orang yang tertindas ya, teman-teman. Jika tidak mampu, maka hendaknya ia mengubah dengan lisan, dengan teguran. Hei, jangan begitu, kita harus begini gitu kan. Hei, jangan berbuat zalim, kita harus berbuat baik. Nah, itu dengan lisan. Jika ia tidak mampu, maka hendaknya ia mengubah dengan hatinya. Hati itu apa? Berdoa ya. Kita doakan dengan hal-hal yang baik, yang membangun motivasi sehingga orang kita pun rajin beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menegur dengan kekuatan kita dan kekuasaan kita nggak ada, kemudian dengan lisan pun ceramah kita nggak bisa, cukup dengan hati. Nah, dengan hati ini dengan berdoa itu adalah selemah-lemah dari iman kita. Ini ruwahu Muslim. Keharusan mencegah kemungkaran dengan cara apapun. Nah, kita wajib tuh mencegah kemungkaran teman-teman. Kalau misalnya ada suatu gerombolan yang berbuat zalim atau dalam masyarakat, kita cegahnya dengan berbuat sesuai dengan peraturan yang ada ya. Kemudian 2, manfaat mengingkari kemungkaran dengan hati adalah untuk menanamkan rasa permusuhan terhadap kemungkaran. Jadi kalau misalnya kita kekuasaan nggak ada, lisan nggak ada, minimal kita hati kita itu bergerak untuk berdoa suatu kebaikan. Artinya apa? Supaya kita bisa bermusuhan terhadap kemungkaran. Jadi hati kita harus gerak. Begitu amat, jangan ya gitu ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah kita lindungi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian amar ma'ruf dan nahi munkar adalah tanggung jawab bersama. Jadi tanggung jawab kita bersama teman-teman. Kalau misalnya kita ataupun kita sendiri yang berbuat salah, kemudian ada kawan kita, saudara kita, tetangga kita berbuat salah, kita ingatkan, saling mengingatkan ya. Makanya ini penting, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat dalam kesabaran. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah sepertiga dari ajaran Islam karena memuat amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini mencakup seluruh ajaran Islam. Karena ajaran Islam tidak keluar dari dua hal, kebaikan yang diperintahkan dan kemungkaran yang dicegah. Hadis 187. An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa ma min baniya ba'asahullahu fi ummati qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun washabu yakhuzuna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufu yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun wa laisa wara'a zalika minal imani habbatu khardalin. Ruwahu Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi sebelumku yang diutus kepada suatu umat melainkan mempunyai penolong dan pengikut. Mereka mengikuti ajaran dan perintah Nabi tersebut. Setelah mereka meninggal dunia, mereka digantikan oleh orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka perbuat dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, maka dia adalah orang beriman. Barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan lidahnya, maka dia adalah orang beriman. Barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang yang beriman. Selain itu tidak ada keimanan sebesar biji sawi pun. Subhanallah. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga lisan, menjaga tangan kita, menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Jadi jangankan lisan kita, perbuatan hati pun kita harus dijaga. Barang siapa yang bisa menjaga itu semua, itu kita termasuk menjaga hawa nafsu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berjihad dengan ucapan dan perbuatan terhadap orang-orang yang menentang ajaran Islam. Seseorang yang hatinya tidak mengingkari perbuatan mungkar, sesungguhnya dia telah kehilangan iman. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh celaka orang yang hatinya tidak bisa membedakan kebaikan dengan kemungkaran. Jadi teman-teman, kalau misal kita selalu tidak memperhatikan makanan yang datang haram itu terhadap diri kita, maka kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang mungkar. Ya, kadang-kadang gitu lupa ya teman-teman. Jadi kita semaksimal mungkin apa yang kita cari ini adalah ridho Allah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari rezeki yang haram. Jadi kalau misalnya kita rezeki yang halal itu sangat mempengaruhi dalam kebaikan atau dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 188 an Abil Walid Ubadah bin Samiti radhiyallahu anhu qala bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal mangsati wal mangkarohi wa ala syarratin alaina wa ala alla tunazi'al amara ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhanun wala an naqula bil haqqi aynama kunna la nakhafu fillahi laumata laimin. Muttafaqun alaih. Abu Walid Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, kami berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dalam keadaan sulit ataupun mudah, di waktu giat atau malas, sekalipun hak kita tidak diberikan agar tidak merebut kekuasaan dari orang-orang yang berhak, kecuali jika melihat kekufuran yang nyata berdasarkan dalil Al-Quran, agar berkata yang benar di mana saja kami berada, dan agar tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela dalam usaha membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaq alaih.
Perintah untuk taat kepada para pemimpin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Kedua, ketaatan seperti yang disebutkan dalam hadis akan memperkokoh persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Tidak perlu menentang penguasa, kecuali jika mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Jika para pemimpin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, kaum muslimin wajib memperjuangkan kebenaran meskipun harus mengorbankan harta dan jiwa. Para ulama sepakat untuk tidak membolehkan pemberontakan terhadap para pemimpin yang fasik karena kerusakan yang ditimbulkan oleh pemberontakan lebih besar daripada kefasikan mereka. Karena itu dipilih yang lebih ringan mudorotnya. Hadis 489. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala masalul qaimi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumi istahamu ala safinatin fasyarra ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana allazina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'zi min fawqina fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhazu ala aidihim najau wa najau jami'a. Ruahul Bukhari. Nu'man bin Bashir radhiyallahu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang melaksanakan perintah Allah dengan orang yang melanggarnya adalah seperti satu kaum yang berbagi tempat di sebuah kapal. Sebagian orang mendapat tempat di bagian atas, sedangkan sebagian yang lain mendapatkan tempat di lambung kapal. Orang-orang yang berada di lambung kapal jika ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas. Mereka berkata, sebaiknya kita lubangi saja lambung kapal ini untuk mengambil air, agar tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas. Jika keinginan mereka itu tidak dicegah, mereka semua akan binasa. Sebaliknya, jika dicegah, mereka semua akan selamat. Hadis riwayat Bukhari. Ini ada pelajaran-pelajaran hadisnya. Yang pertama, menjelaskan suatu perkara dengan memberikan perumpamaan akan lebih mudah dipahami. Kemungkaran yang dibiarkan tidak hanya berdampak buruk kepada pelakunya, tetapi juga akan menghancurkan seluruh masyarakat. Ketika kemungkaran dibiarkan, para pelakunya akan leluasa berbuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Setiap kemungkaran yang terjadi dalam sebuah masyarakat itu merupakan titik awal hancurnya masyarakat tersebut. Manusia adalah makhluk merdeka, namun bukan berarti bebas melakukan apa saja, karena setiap manusia juga harus menghormati hak-hak orang lain. Ada orang yang melakukan sesuatu dengan niat baik, namun perbuatannya merugikan orang lain. Orang seperti ini perlu dinasihati dan diberi penjelasan tentang dampak dari perbuatannya. Hadis 590. An ummil mu'minina Ummi Salamata Hindi binti Abi Umayyah Huzaifah radhiyallahu anha. An ummil mu'minin Ummi Salamata Hindi binti Abi Umayyah Huzaifah radhiyallahu anha anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umurahu fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum. Qala la ma aqamu fikumus shalah. Jadi ini panjang teman-teman ya. Dalam jilid ke-23 ini lumayan nih panjang tentang amar ma'ruf nahi munkar. Hadisnya kita bacakan saja, insyaallah mendapatkan motivasi atau ibroh dan semangat dari pengajian ini. Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang sebagian perilakunya sesuai ajaran Islam dan sebagian yang lain bertentangan dengan ajaran Islam. Barang siapa membencinya, maka ia telah terbebas dari dosa. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka ia selamat dari siksa Allah. Akan tetapi orang-orang yang rela dan mengikutinya, merekalah yang berdosa.
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh memerangi mereka, para pemimpin itu?" Rasulullah menjawab, "Tidak, selama mereka melaksanakan sholat." Hadis riwayat Muslim. Di antara mujizat Rasulullah SAW adalah dapat memberikan berita yang akan terjadi di masa mendatang. Sholat merupakan simbol Islam dan pembeda antara Islam dengan kekafiran. Islam memperingatkan umatnya untuk tidak menimbulkan kekacauan dan pertikaian. Barang bersikap sabar terhadap para pemimpin yang terkadang berbuat maksiat lebih utama daripada melakukan pemberontakan yang menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Hadis 691 An Ummil Mukminina Ummil Hakami Zainab binti Jasin radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'a yaqulu la ilaha illallah wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba futihal yauma mirradami ya'juja wa ma'juja mislu hazihi. Aduh batuk teman-teman. Wa halaqa bi asbu'aihil ibhami wallati taliha. Fakultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun. Qala na'am. Iza kasurul khabasu muttafaq alaih. Ummul mukminin Ummul Hikam Zainab binti Jahsy radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya dengan ketakutan. Beliau bersabda, La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab. La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab karena keburukan yang telah dekat. Hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini. Beliau melingkarkan dua jarinya, ibu jari dan jari telunjuk. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan binasa? Sementara di antara kita ada orang yang soleh. Beliau bersabda, iya, jika keburukan merajalela. Kemaksiatan sangat merugikan. Jika kemaksiatan sudah merajalela, meskipun terhadap orang-orang soleh, kehancuran pasti tiba. Bencana bisa menimpa siapa saja, yang kafir maupun yang beriman. Hanya saja pada hari kiamat kelak, mereka dibangkitkan sesuai amal perbuatan masing-masing. Anjuran untuk memberantas kemaksiatan. Hadis 792. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iyakum wal julusa fit turqati faqalu ya Rasulullah ma lana mim majalisina buddun natahaddatsu fiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza abaitum ilal majlisa fatu tariqa haqqahu qalu wa ma haqqu tariqi ya Rasulullah qala adul basari wa kaful aza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian duduk-duduk di jalan. Para sahabat bertanya, kami hanya duduk-duduk di sana untuk berbincang-bincang. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tidak bisa meninggalkannya, maka penuhilah hak jalan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hak jalan? Beliau menjawab, menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Jadi hadis ini tentang jangan sampai kita mengganggu orang lain, walaupun orang lain itu mau jalan. Jangan sampai kita mengganggu atau menghalangi jalan mereka, ya. Jadi Rasulullah bersabda, jika kalian tidak bisa meninggalkannya, maka penuhilah hak jalan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hak apa jalan? Beliau menjawab, menundukkan pandangan. Itu kita wajib ya menundukkan pandangan, kemudian tidak mengganggu, kemudian menjawab salam, dan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jalan adalah milik umum yang harus dijaga. Selain yang disebutkan hadis ini, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan sewaktu kita berada di jalan atau di pinggir jalan. Misalnya berkata baik, membantu orang yang kesulitan, membawa barang bawaannya, menolong orang yang dianiaya, menolong orang yang mencari alamat, dan mengucapkan yarhamukullah untuk orang yang bersin. Yarhamukallah untuk orang yang bersin. Atau membaca alhamdulillah saat bersin. Seorang muslim mempunyai kewajiban menyebarkan kebaikan dimanapun dia berada. Nah, demikian teman-teman kajian singkat pada kesempatan pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan mendapatkan ibrah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dimanapun kita berada, kita sesuaikan sesuai porsi kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kita berbuat kebaikan dan mencegah keburukan supaya negara kita ini, terutama kita sendiri, stabil
dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi apapun yang kita perbuat, kita ucapkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan selalu ikhlas tanpa pamrih kita, sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang kita perjuangkan ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.